Baik, sekarang saya mau pesan untuk Indonesia. Bapak Ibu, jauh sebelum Bapak Presiden Joko Widodo menjadi presiden, begitu ya. Ya, saya berkonsultasi dengan seseorang yang keluarga dekat daripada beliau, datang ke rumah saya sampaikan, kalau Bapak ingin terpilih yang kedua kali, perhatikan Indonesia bagian timur. Dan itu sungguh dilakukan persis pada waktu Pak Jokowi memerintah. Benar ya? Langsung beliau terbang ke Papua, berkali-kali bahkan. Kemudian sungguh yang terjadi, beliau memimpin Indonesia yang kedua. Kemudian Tuhan tunjukkan juga melalui mimpi yang Tuhan berikan kepada saya. Kemudian juga saya sampaikan kepada beberapa hamba-hamba Tuhan, persekutuan hamba-hamba Tuhan yang ada di Jogja, saya sampaikan ya, yang akan memimpin Indonesia Bapak Presiden Jokowi. Ya, kemudian oke, Bapak Ibu, kenapa ini saya sampaikan? Karena beredar banyak rumor-rumor tentang Indonesia ke depan. Ya, dalam pemerintahan Bapak Prabowo Subianto ke depan. Saya ingin katakan sesuai dengan apa yang Tuhan taruh kepada saya, Indonesia akan baik-baik saja. Perhatikan ya, Indonesia ini akan baik-baik saja. Karena kemuliaan Allah sudah dinyatakan 20 tahun yang lalu semenjak pemetaan ini saya terima. Ini sudah 20 tahun Bapak Ibu. Sudah pernah saya sampaikan di SOE, di gedung Nakmik-C ya, memperingati 50 tahun pencurahan Roh Kudus di sana. Saya sampaikan ini. Dan di berbagai tempat juga pernah saya sampaikan tentang ini. Sudah 20 tahun yang lalu. Ini saya ulangi lagi untuk mengingat supaya kita tidak berhenti untuk berdoa. Perhatikan, Pak Prabowo menjadi presiden itu memang takdirnya dia. Memang dia harus menjadi presiden untuk ke depan. Ini sesuai dengan rancangan tentang Indonesia yang Tuhan beri. Untuk menuju Indonesia yang benar-benar maju. Oke, jadi dukunglah dia. Sebetulnya ada tokoh yang lebih menonjol dari Pak Prabowo. Ya, dia akan menjadi presiden. Suatu ketika roh saya seperti anjlok ketika ada suatu pernyataan yang mengejutkan saya. Saya katakan, waduh bahaya ini. Dan Tuhan, apa yang saya terima, Tuhan mengatakan apa? Urapan yang sebetulnya diberikan kepada Saul itu dipindahkan kepada anak muda yang kemerah-merahan, Daud. Kemudian beberapa orang di Jakarta, beberapa anak-anak rohani saya di mana tanya kepada saya, kirimi semua. Ya, saya keluar dari grup yang seharusnya saya mendukung tokoh yang semula itu. Ya, karena saya diminta untuk masuk di grup itu, dan beberapa tokoh sudah siap di hotel di Solo juga mengundang saya untuk saya bicara tentang apa yang saya lihat. Ya, tapi saya katakan, sorry, karena saya sudah mundur tidak mendukung dia lagi. Ada suatu pernyataan yang membuat roh saya itu rontok, dan pernyataan roh yang ada urapan yang diberikan ya kepadanya seperti urapan yang diberikan pada Saul dipindahkan kepada Daud yang dikatakan kemerah-merahan dan masih muda. Kita tahu sekarang siapa yang memimpin. Suka tidak suka, dukunglah pemimpin kita besok. Yang berapa bulan lagi akan dilantik? 2 bulan lagi. Ya, Bapak Prabowo dan Bapak Gibran. Dukunglah dia, doakan terus. Karena dua orang ini adalah kehendak daripada Bapa. Selama mereka berdua setia kepada Tuhan, ya, tidak melukai hati Tuhan, seperti yang sudah saya terima untuk Pak Jokowi, dia akan terpilih lagi menjadi pemimpin berikutnya. Ya, anak muda yang diurapi Tuhan juga akan memimpin bangsa ini. Indonesia akan menuju suatu hal yang lebih baik. Ekonomi Indonesia akan meningkat Bapak Ibu. Kalau hari-hari ini orang khawatir tentang ekonomi, ya jangan khawatir. Dunia gonjang-ganjing, ekonomi Indonesia akan tetap kuat. Pertahanan ekonomi, pertahanan keamanan juga akan baik. Indonesia akan menjadi negara kuat. Sudah saya katakan sejak dulu. Militer Indonesia itu akan disegani.
Saya tidak tahu apa yang terjadi. Apakah kita harus belanja alutsista? Saya juga tidak tahu. Dengan cara apa juga saya tidak tahu. Tapi militer Indonesia itu akan disegani. Ya. Apalagi ekonomi, pertahanan, ya, keamanan. Kemarin ada yang tanya kepada saya, apakah ada gonjang-ganjing politik? Itu biasa, riak-riak, tapi tidak akan menghancurkan Indonesia. Oke? Lagi, seperti akuarium saya bilang. Jadi saya melihat Indonesia itu seperti akuarium, akan dilihat oleh seluruh dunia, akan tertuju kepada Indonesia. Indonesia itu negara paling top untuk dihuni. Akan banyak orang-orang asing yang pengen menjadi warga negara Indonesia. Perhatikan. Hari-hari ini juga sudah mulai beberapa orang asing yang ingin menjadi warga negara WNI. Sayang Indonesia tidak duit warga negaraan ya. Tidak ada ya. Ya. Sekarang orang pengen. Karena kelak suatu ketika kalau dunia ini tidak bertobat, ini akan gonjang-ganjing Bapak Ibu dunia. Dan orang akan suka tinggal di Indonesia, ya, negara yang kaya raya, ya, dengan sumber daya alam yang melimpah, yang munculkan ya, yang didaya gunakan ya semaksimal mungkin, dan itu untuk membuat negeri ini makmur. Itu akan menjadi perhatian dunia. Itu pesan saya. Jadi jangan takut ketika kita dengar apapun. Karena kemarin itu kenapa saya katakan ini, karena kemarin ada yang berkata itu pemerintahan di tengah jalan akan dilengserkan seperti yang dulu-dulu. Ya, saya katakan biarkan kepemimpinan ini berjalan, ya, supaya Indonesia menjumpai sungguh-sungguh negara yang makmur, ya, negara-negara yang kelimpahan, negara-negara yang sungguh-sungguh apa yang dinubuatkan menjadi kenyataan. Apa yang menjadi kehendak Allah, janganlah kita membatalkannya. Amin. Itu kesaksian saya. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, tepuk tangan bagi Tuhan.